Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofi Hanifatun Nisa dengan nomor matriks A19007. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kesabaran. Ya, jadi kata pepatah yang mengatakan bahwa hidup itu tidak selalu mudah, dan hal ini memang benar adanya bahwa di dalam hidup terjadi banyak sekali rintangan dan tantangan yang akan kita hadapi ke depannya. Namun tidak jarang masalah-masalah yang sering kita hadapi itu terasa berat dan tidak mudah untuk kita selesaikan. Hal ini sering menjadi sebuah tekanan dan bisa menyebabkan gangguan kesehatan fisik dan mental bagi seseorang. Meskipun tidak mudah, namun jika kita hadapi dengan penuh kesabaran, dengan penuh semangat, tentu setiap masalah akan kita hadapi dengan semangat, dan kita pun dapat menyelesaikannya dengan baik. Jadi kesabaran itu juga merupakan hal yang perlu dan wajib ditanamkan bagi setiap diri seorang muslim ataupun manusia lainnya untuk menjalani sebuah kehidupan yang berkelanjutan. Nah, jadi apa itu kesabaran? Nah, kesabaran itu merupakan suatu sifat yang dimana kita harus menahan diri dan segala perilaku agar tetap berusaha bertawakal kepada Allah, dan kita selalu berserah diri hanya kepada Allah. Jadi sebelum kita mengetahui keutamaan bersifat sabar, kita perlu memahami betul apa makna dari sifat sabar ini menurut Islam. Nah, secara bahasa, sabar itu berasal dari kata as-sabru, yang artinya itu menahan. Nah, dari makna tersebut dapat dipahami bahwa sabar itu adalah sikap tahan lama, tahan banting, terus tidak mudah hancur, tidak mudah mengeluh ya. Dengan kata lain, sabar itu dapat diartikan sebagai sikap yang tidak lemah, kemudian kita itu selalu bersemangat dalam kondisi apapun dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap ujian dan tantangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, sikap sabar yang kita miliki ini menjadi sumber kekuatan bagi seseorang untuk terus maju dan semangat dalam menghadapi setiap ujian yang menerpanya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di Quran surat Az-Zumar ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya, sesungguhnya kami telah mencukupkan pahala yang tidak ada batasnya bagi orang-orang yang bersabar. Nah, jadi Masya Allah ya, kita diberikan pahala yang tidak ada batasnya karena sifat sabar ini. Makanya sabar itu memang cukup sulit untuk diterapkan, tapi kita harus terus melakukannya karena pahala sabar itu adalah tanpa batas. Kemudian di sini kita akan belajar mengenai macam-macam dari sikap sabar. Jadi yang pertama, sabar pada kewajiban Allah, yaitu kita sabar dalam menjalankan setiap perintah dari Allah dan menjauhi segala larangannya. Contohnya itu kita sabar dalam beribadah, dalam sholat, dalam menunaikan 5 rukun Islam. Kemudian kita sabar menjauhi segala apa yang Allah larang untuk kita dalam kehidupan ini. Kemudian yang kedua itu merupakan sabar terhadap musibah, yaitu sikap sabar dalam setiap menghadapi ujian. Kemudian kita itu tetap semangat dan tidak mudah menyerah. Dan yang terakhir itu kita sabar dalam hidup ini ya. Ketika kesabaran itu sudah tertanam dalam diri kita, insya Allah kita akan mudah
dalam menjalani kehidupan hingga akhir hayat. Contohnya saja, ketika kita misalnya beribadah kepada Allah, kita itu setelah selesai sholat, kita berusaha untuk menahan diri untuk tidak memegang handphone saat selesai salam. Kita sabar dulu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon, kita bermunajat kepada Allah apa saja yang menjadi sumber-sumber permasalahan dari hidup. Kita mencurahkan segala yang terjadi atas segala sesuatu yang menimpa kita curahkan kepada Allah, dan kita juga berusaha sabar untuk tidak melakukan sesuatu yang kita inginkan. Ya, contohnya saja memegang handphone setelah sholat, kita berdoa dulu gitu teman-teman. Lalu itu ya contoh dari kesabaran. Kemudian, nah di sini Imam Qushairi dalam kitabnya menyebutkan bahwa sabar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, sabar terhadap sesuatu yang diupayakan merujuk pada rasa sabar dalam menjalankan syariat yang diperintahkan oleh Allah dan menghindari larangannya. Ya, jadi contoh dari sabar ini yaitu tadi sholat tepat waktu di awal waktu, sabar dalam menjalankan amalan-amalan sunnah, terus kemudian sabar dalam kita memperbaiki diri menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar yang kedua itu tadi sabar terhadap apa yang diupayakan, yaitu sabar menjaga diri agar tetap bugar dan berseri dalam menghadapi segala kondisi yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seringkali kondisi kita itu selalu mendapatkan kejutan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita harus menyiapkan diri agar tetap bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala ujian yang menimpa dari diri kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang bersabar dalam menjalani hidup ini, karena ingat lagi, pahala yang Allah berikan itu tanpa batas bagi orang-orang yang bersabar. Cukup sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.